Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Qala rahimahullahu ta'ala, kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Fiqhul Muyassar, Fiqh Muyassar, karya mereka para ulama, nukhbatun minal ulama. Kita ambil daripada kitab As-Siyam, kitab tentang puasa. Masih di dalam bab al-thalith, al-bab al-thalith, bab yang ketiga, yaitu mustahabatus siyam wa makruhatuhu wa fi mas'alatan. Itu tentang masalah mustahabnya puasa dan juga makruhat as-siyam, hal-hal yang dibenci, hal-hal yang dimakruhkan bagi orang yang berpuasa. Sampai kepada poin yang ke-7. Ucapan penulis rahimahullahu taala, poin yang ke-7, mustahabatus siyam, tentang masalah hal-hal yang dianjurkan seorang yang berpuasa, yaitu poin yang ke-7, al-ijtihadu fi salatil lail. Al-ijtihad, bersungguh-sungguh pada salat malam tarawih. Wa bil akhrasi fil 'ashr al-awakhir min Ramadan, apalagi di akhir 10 akhir pada bulan Ramadan, maka sungguh tarawih itu sangat dianjurkan. Sungguh-sungguh di dalam salat malam itu sangat dianjurkan. Fa'an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk padanya 10 malam terakhir, syadda mizarahu, maka beliau akan mengencangkan ikat pinggangnya, wa ahya lailahu, dan beliau akan menghidupkan malamnya, wa ayqadha ahlahu, dan beliau akan membangunkan keluarganya. Ini adalah kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 malam terakhir, menghidupkan malam terakhir dengan qiyam lail, dengan zikrullah, dengan hal-hal yang positif tentunya. Li'umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadan, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban. Man qama Ramadan, siapa yang berdiri tegak mendirikan salat malam, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan, wa ihtisaban, dan tentu mengharapkan pahala, iman dan juga mengharapkan pahala pada ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka dihapuslah dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Kemudian poin yang berikutnya, poin yang ke-8, al-i'timad, atau sebelumnya, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, siapa yang berdiri salat malam pada bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan harapan padanya pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah akan hapus dosa-dosa yang telah berlalu. Dan di dalamnya pun terdapat banyak keutamaan. Keutamaan tersebut yaitu sholat bersama imam kaum muslimin di masjid-masjid kaum muslimin. Inna rajul, sesungguhnya seseorang, idza shalla ma'al imam, apabila dia salat bersama imam kaum muslimin, hatta yansarifa, sampai dia yansarifa, dia selesai, sampai imam tersebut selesai, dari awal sampai akhir dia sempurna salat bersama imam, kutiba lahu qiyam lailatan, maka dia seolah-olah mendapatkan pahala salat malam semalam suntuk. Bayangkan, mulai dari ba'da maghrib sampai terbit matahari dikategorikan sebagai malam. Pernah Anda salat seperti itu?
ba'da maghrib sampai datangnya subuh Anda terus sholat. Pernah ada seperti itu? Kan tidak. Sulit bagi manusia untuk mengerjakan hal seperti itu. Akan tapi Islam dengan amalan-amalan yang ringan, dengan amalan-amalan yang ringkas, apabila mencocoki tuntunan maka Anda bisa meraih pahala yang sebesar-besar. Seperti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna rajula shalla ma'al imam hatta yansarifa." Sesungguhnya seseorang apabila dia sholat bersama imam sampai selesai sholat tersebut, kutiba lahu qiyamul lailatan, maka dia akan mendapatkan pahala qiyam lail seolah-olah dia lakukan semalam suntuk. Kita masuk pada poin berikutnya, yang ke-8, al-i'timad. Dianjurkan bagi mereka orang yang berpuasa pada bulan Ramadan tentunya untuk bersungguh-sungguh di dalam ibadah. Qaulihi sallallahu alaihi wasallam, di antara ibadah yang dianjurkan adalah umrah pada bulan Ramadan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, umrah fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Umrah pada bulan Ramadan itu seperti haji. Umrah pada bulan Ramadan seperti halnya haji. Rawal Bukhari dan wa Muslim. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumullah. Ini hal-hal yang dianjurkan untuk seorang yang berpuasa pada bulan Ramadan, untuk mengencangkan ikat pinggangnya, untuk membangunkan keluarganya, untuk menghidupkan malamnya. Yang diberikan kesempatan untuk umrah, maka dia berangkat umrah pada bulan Ramadan. Maka siapa yang umrah pada bulan Ramadan, maka seperti dia berhaji mabrur. Ini pahala yang sangat besar. Akan tapi nasallallahu salamul afiyah, sebagaimana hal yang telah kita ketahui bersama bahwasanya kita sedang mendapatkan ujian, sehingga berapa banyak kloter-kloter, rombongan-rombongan demi rombongan-rombongan yang pengen berangkat umrah tidak bisa disebabkan karena ada bencana corona. Yang kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengangkat bala tersebut dan memberikan al-afiyah wassalamah, kesehatan, kesembuhan bagi kaum muslimin. Dan kita ucapkan jazahumullahu khairan katsiran untuk mereka para tenaga medis, saudara-saudara kita dari kalangan tenaga medis, para dokter dan para perawat yang mereka sedang berjuang untuk memberikan, membantu, menyembuhkan kaum muslimin, bahkan manusia secara umum dari penyakit yang mereka derita. Psikis mereka terganggu disebabkan penyakit tersebut, dan mereka para medis dengan izin Allah Subhanahu wa taala mereka berjuang untuk menghidupkan manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wa annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi, sesungguhnya siapa yang membunuh jiwa tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, membunuh jiwa, aw fasadin fil ardi, atau mengadakan kerusakan di atas muka bumi, faka'annama qatala an-nasa jami'an, maka dia seperti membunuh manusia, seluruh manusia. Siapa yang membunuh satu jiwa manusia tanpa ada alasan yang benar, maka dia seolah-olah telah membunuh seluruh manusia. Wa man ahya, akan tapi siapa yang menghidupkan manusia, faka'annama ahyan nasa jami'an, maka seolah-olah dia menghidupkan manusia secara umum, secara keseluruhan. Dan mereka para dokter sedang berupaya untuk menciptakan kehidupan, melanggengkan kehidupan, menyembuhkan penyakit-penyakit yang sedang diderita oleh kaum muslimin. Karena itu kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menolong mereka para tenaga medis di dalam menyembuhkan saudara-saudara kita yang kena imbas daripada virus tersebut. Nasallallahu alaihi wal afiyah wallahul musta'an. Al-i'timar liqauli sallallahu alaihi wasallam, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah. Maka siapa yang umrah pada bulan Ramadan, maka dia seperti mendapatkan pahala haji. Poin yang ke-9, qaul inni sha'im liman syatimahu, ucapan saya sedang berpuasa, liman syatimahu, kalau ada orang yang mencelaknya, ada orang yang ngejek, ada orang yang mencandainya, ada orang yang mengolok-oloknya, katakan saja ini sha'im, maaf
saya sedang berpuasa. Wadzalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza kana yaumus shaumi ahadikum, apabila kalian sedang berpuasa, fala yarfuth, maka kalian jangan mengucapkan kalimat-kalimat yang keji, ucapan-ucapan yang jorok. Wala yaskhab, jangan mengucapkan kalimat-kalimat yang tinggi, ribut-ribut, berisik, kalimat-kalimat yang mengundang keonaran. Fa in sabbahu ahadun, tapi kalau salah seorang di antara mereka manusia ada yang mencelamu atau ada yang mencela orang yang berpuasa, au qatalahu, atau menyerangnya, falyaqul, ucapkan saja, inni mru'un shaimun, katakan saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa, maaf, saya sedang berpuasa. Kalimat ini akan menjadikan dirinya bersabar. Saya sedang berpuasa, dan diharapkan kalimat tersebut akan menghentikan gangguan orang yang mengganggunya. Saya sedang berpuasa. Ini jika ada yang mengolok-oloknya, ada yang ngejek kepadanya, dan seterusnya. Kemudian masuk pada masalah yang berikutnya, al-masalah tsaniyah, makruhatus siyam, hal-hal yang dimakruhkan bagi orang yang berpuasa. Qala al-muallif hafizahumullah jami'an, yukrahu fi haqqis shaim ba'd al-umur allati qad tuaddi ila jahi shaumihi, dan dimakruhkan bagi orang yang berpuasa jika mereka melakukan perkara-perkara berikut ini, yang perkara-perkara tersebut akan menjadikan puasanya itu terluka, cacat, disebabkan karena perbuatannya. Wa naqsi ajrihi, bahkan puasanya pun akan dikurangi nilai pahalanya. Lantas apakah perkara-perkara yang dimakruhkan? Wahia, kata mereka para penulis di sini, di antaranya itu al-awwal mubalaghatu fil madmadah wal intinsyaq, terlalu di dalam memasukkan air ke dalam hidung, dan ketika berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung ketika puasa, itu suatu hal yang dimakruhkan. Adapun di luar puasa, maka sungguh itu adalah suatu hal yang ditekankan ketika dia memasukkan air ke dalam hidung. Akan tapi ketika sedang berpuasa, hal tersebut justru dimakruhkan. Kenapa demikian? Wa dzalika khasyatu an yadhhabal ma'u ila jawfihi, dikhawatirkan kalau dia berdalam-dalam terhadap kumur yang dia lakukan, atau dia memasukkan air ke dalam hidungnya ketika sedang berwudu, dikhawatirkan akan masuk ke tenggorokannya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Tirmidzi dan hadis Nasai, dan disahihkan oleh Syekh Nasir Albani rahmatullahi alaihi, wa baligh fil istinsyaq illa an takuna shaiman, bersungguh-sungguhlah engkau, bersungguh-sungguhlah kalian ketika kalian sedang memasukkan air ke dalam hidung, ketika kalian sedang berwudu, kecuali ketika kondisi kalian sedang berpuasa. Maka ketika memasukkan air ke dalam hidung ketika Anda sedang berwudu, maka jangan terlalu berdalam-dalam terhadapnya. Kalau habis wudu berkumur, kemudian ada sisa air, yang kadang sisa tersebut tertelan, apakah dia membatalkan wudu? Air yang berkumur di dalam mulut, yang menempel kepada lidah, yang dia sudah berusaha untuk mengeluarkannya sisa daripada wudu, dan ternyata sisa-sisanya masih ada, maka hal tersebut tidak membatalkan wudunya. Kenapa demikian? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan beban kepada hamba-hambanya kecuali kepada hal yang mereka sanggup untuk memikulnya. Adapun mereka mengeluarkan air dari mulutnya berkumur ketika sedang berwudu, ketika mereka sudah bersungguh-sungguh membuang seluruh apa yang sudah dia kumur dari dalam mulutnya, ternyata masih sisa, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah pada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai kemampuan Anda, dan itu tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam.
Ini poin yang pertama, jangan terlalu ketika berkumur dan ketika memasukkan air ke dalam hidung manakala Anda berwudu. Thaniyan, poin yang kedua, yang dimakruhkan ketika Anda sedang berpuasa, al-qublah liman taharraka syahwatuhu, mencium seseorang, dan ini dikhususkan bagi orang yang syahwatnya mudah gerak. Wa kana mimman la ya'man ala nafsih, seperti orang yang tidak merasa aman terhadap dirinya kalau syahwatnya akan bergerak karenanya. Maka hukumnya fayukrah lis-shaim an yuqabbila zaujatahu. Maka kalau seperti ini keadaannya, maka orang yang berpuasa dia cium istrinya adalah suatu hal yang dimakruhkan. Aw amatah, atau budaknya. Tapi kalau buat anaknya, maka hal tersebut bukan hal yang dimakruhkan. Liannaha qad tuaddi ila itharati syahwat allati tajri ila fasadi shaum bil imna' awil jima'. Seorang yang mencium dalam keadaan dia memiliki syahwat, itu qad tuaddi, ketika dia menciumnya, maka itu akan menghantarkan kepada penyulutan terhadap syahwat yang dia miliki, yang mengakhirkan dirinya kepada fasad as-shaum, yang bisa mengakibatkan puasanya rusak disebabkan keluarnya mani awil jima' atau keinginan untuk melakukan hubungan. Ini hati-hati. Fa in amina ala nafsi, tapi kalau seorang dia merasa aman, dalam artian dia sanggup untuk mengontrolnya dari apa yang dia miliki daripada syahwatnya, min fasadi saumihi, dan dia sadar bahwa dia sedang berpuasa, dan dia pun mawas diri jangan sampai puasanya terluka, cacat disebabkan karena perbuatannya, akhirnya dia menciumnya, cuman dia bisa menahan syahwatnya, fala ba's, yang demikian boleh. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbilu wa huwa sha'im, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencium istrinya sementara beliau dalam keadaan berpuasa. Qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah radhiyallahu taala berucap, wa kana amlakukum li arabihi, atau li irbihi, ada yang mengatakan li arabihi, ay hajatuhu. Beliau adalah orang yang sanggup menahan irbihnya. Irbi yakni hajati, orang yang sanggup mengekang hajatnya, maksudnya syahwatnya. Ketika beliau mencium istri-istrinya, maka beliau adalah orang yang sangat kuasa untuk menahan hawa nafsunya. Beda dengan kasus seorang pengantin baru misalnya, maka tidak dianjurkan untuk bermudah-mudah masuk lewat pintu tersebut, kecuali memang kalau sudah bisa dipastikan akan keamanan pada dirinya. Wa kadzalika alaihi tajannab kullama min sya'nihi itharatu syahwatihi wa tahrikihi. Demikian pula sepatutnya bagi orang yang berpuasa menjauhi perkara-perkara yang bisa menyulut syahwatnya atau bisa menggerakkan syahwatnya, seperti kaidamatin nazar ila zaujah, seperti terus menyaksikan lekuk tubuh si istri, awil amah, atau melihat kepada budaknya, terus sering menyaksikannya, terus memperhatikannya, itu akan menyulut syahwatnya. Atau tafakkuri fi sya'nil jima', atau bahkan dia berfikir ke arah kepada perkara-perkara yang akan menjadikan seorang berhubungan padanya, yang demikian dijauhkan. Li'anna qad yuaddi ilal imna wal awil jima', kan hal tersebut akan membangkitkan seorang kepada pengeluaran kepada mani dan juga jima'. Poin yang ketiga, bal'un nukhamah. Di antara hal yang dimakruhkan bagi seorang untuk melakukannya pada bulan Ramadan khususnya, atau ketika seorang sedang berpuasa secara umum, bal'un nukhamah. Poin yang ketiga adalah menelan lendir, riak, dahak, seperti orang yang batuk, tersedak, kemudian ditelan. Apakah boleh
yang seperti itu? Qala al-muallifun hafizahumullahu ta'ala lianna dzalika yasil ila al-jawf. Kalau pendapat penulis itu adalah suatu hal yang dimakruhkan. Kenapa demikian? Karena dahak tersebut melewati kerongkongannya. Wa yataqawwa bihi, kadang bisa membangkitkan kekuatan. Ila janimil istiqdhar wad-darar alladhi yahsulu min hadzal fi'l. Ini yang pertama. Yang kedua, dan ini suatu hal yang sifatnya jorok, suatu hal yang sifatnya mengundang bahaya, yang apabila seorang melakukan tindakan seperti ini kan itu dimakruhkan. Adapun sebagian para ulama seperti Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dan juga Syekh bin Baz rahmatullah alaih, ketika beliau ditanya tentang permasalahan nelan riak, nelan ludah, pendapat beliau haram. Maaf ya, bukan ludah tapi riak ya, dahak. Sebagai mereka merinci, kalau dahak tersebut sudah sampai ke ujung lidah, dekat gigi, kemudian dia telan lagi, sebagai mengatakan itu membatalkan puasa. Tapi kalau dahaknya baru sampai di pangkal daripada lidah, kemudian dia telan kembali, maka itu tidak dikategorikan sebagai pembatal puasa. Wallahu alam, cuman yang lebih tepat seperti apa yang dikatakan Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, itu bukan pembatal puasa, cuman haram seorang untuk menelan riak atau dahak. Wallahu a'lam, karena hal itu memberikan mudarat, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la darar wala dirar. Tidak boleh seorang mendatangkan hal yang membahayakan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Adapun hukumnya makruh, tidak diharamkan dan tidak membatalkan puasa, cuman haram. Dia melakukan suatu hal yang memudaratkan bagi dirinya. Poin yang keempat yang dimakruhkan yaitu dzauqut ta'am li ghairil hajah, menjilat, merasakan rasa daripada makanan tapi tanpa ada kebutuhan. Fa in kana muhtajan ila dzalika an yakuna tabakhan yahtaju li dzauqi milhihi wa ma ashbahihi fala ba's. Kalau dia punya kebutuhan, dalam artian dia adalah seorang koki, seorang yang masak sayur, seorang istri, ibu rumah tangga yang menyiapkan makanan berbuka misal untuk keluarganya, akhirnya dia coba rasakan untuk merasakan kadar garamnya kurang atau kelebihan. Kalau kurang ditambahi, kalau kelebihan tambahin air, kan seperti itu. Apakah boleh seorang istri, seorang koki misalnya menjilat, merasakan, mencicipi sebatas ingin mengetahui asin atau tidak asinnya? Maka fala ba'as, yang demikian boleh, karena ada kebutuhan. Cuman ma'al hadar min wusuli syai'in min dzalika ila halqihi, cuman dia pun harus berhati-hati. Jangan sampai apa yang dia rasakan itu masuk ke kerongkongannya. Kalau rasa tersebut masuk ke dalam kerongkongannya, maka Anda termasuk orang yang dikategorikan sebagai orang yang batal puasanya. Lantas bagaimana caranya? Ambil bagian daripada masakan tersebut, sendok misalnya, kemudian sentuh dengan jari, jilat ke lidah, rasakan di ujung lidah, kemudian ludahin kembali. Demikian caranya, tidak dia telan. Kalau ditelan, hati-hati, bisa membatalkan puasanya. Wallahu a'lam. Demikian hal-hal yang dimakruhkan bagi orang yang berpuasa. Kita masuk bab berikutnya. Al-babur rabi', bab yang keempat. Fil qada was-siyami al-mustahab wa ma yukrahu wa yuhram min as-siyam wa fihi masail. Bab yang keempat adalah bab perihal qada, membayar puasa, menunaikan puasa di waktu yang lain. Kemudian bab tentang puasa-puasa yang sunnah. Kemudian bab yang berikutnya yang dimakruhkan seorang untuk melakukannya, yang diharamkan bagi seorang yang berpuasa untuk melakukannya, sehingga di dalam bab ini terdapat 4 permasalahan. Kita masuk pada poin yang pertama, al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama.
Qada'us siyam, menunaikan puasa di waktu yang lain, bayar qada', bayar hutang puasa. Kata penulis kitab hafizahumullah, idza aftara al-muslimu yawman min Ramadan bighairi udhrin, apabila seorang muslim dia membatalkan puasanya satu hari dari bulan Ramadan, bighairi udhrin, tanpa ada uzur, dia batalkan saja, dia nggak mau puasa, nggak sahur misalnya, atau dia sudah sahur tapi dia malas untuk berlapar-lapar, malas untuk berhaus-haus, akhirnya dia puasa bukan karena penyakit tapi karena malas, karena nggak mau. Wajib alaihi an yatuba ilallah, maka dia wajib bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Wa yastaghfiruhu, dan dia wajib untuk beristighfar, bertobat pada Allah, memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Lianna dzalika jarmun azim, karena perbuatan itu termasuk jarm azim, itu termasuk bentuk-bentuk kezaliman yang besar, termasuk bentuk-bentuk perbuatan yang sangat mungkar. Wa munkarun kabir, bahkan bukan hanya mungkar tapi kemungkaran yang amat besar. Wa yajibu alaihim at-taubah wal istighfar al-qada'u biqadri ma aftara ba'da Ramadan. Wajib orang tersebut untuk bertobat, dan setelah dia tobat dan juga istighfar, dia pun wajib mengqadha biqadri ma aftar ba'da Ramadan, sesuai dengan kadar waktu yang telah dia tinggalkan, dari hari-hari yang telah dia tinggalkan. Kalau dia batal 5, ya sudah batal 5, maka dia harus membayarnya, mengqadhanya di waktu yang lain selama 5 hari. Ini sebagian pendapat para ulama. Adapun yang lain, mereka berpendapat cukup bagi mereka untuk bertobat dengan taubatan nasuha, kemudian mereka memperbanyak istighfar, dan mereka tidak mengqadhanya karena mereka melakukan perbuatan yang zalim, perbuatan yang tanpa ada uzur. Adapun ayat itu berbunyi, man kana minkum maridan aw ala safarin, marid dan safar, orang yang tidak puasa disebabkan karena ada uzur yang syar'i, maka dia tidak disyariatkan untuk membayarnya fi iddatun min ayyamin ukhra, maka dia tidak diperintahkan untuk membayarnya di waktu-waktu yang lain. Dan ini pendapat yang paling tepat, wallahu a'lam. Dia cukup bertobat pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha, dan dia tidak perlu mengqadhanya, dia tidak perlu mengqadhanya, wallahu a'lam. Wa wujubul qadha huna 'ala al-fawr 'ala as-sahih min aqwali ahli al-'ilm. Akan tapi sebagian para ulama seperti penulis kitab di sini, seorang yang membatalkan puasanya tanpa uzur, maka dia harus mengqadha puasanya, dan ketika dia membayar qadha puasa tersebut, dia harus membayarnya secara langsung, disegerakan. Misalnya dia pada bulan Ramadan dia batalkan 5, kemudian ketika masuk bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah misalnya, ternyata pada bulan Syawal dia mendapatkan ibrah, mendapatkan taufik bahwasanya meninggalkan puasa adalah suatu hal yang diharamkan. Jika beliau, orang tersebut, mengikuti pendapat penulis di sini, maka dia harus mengqadhanya, dia harus mengqadhanya sejumlah hari yang telah dia tinggalkan. Bagaimana cara mengqadhanya? Dia lakukan segera, dia lakukan segera. Ketika dia mendapatkan taufik pada bulan Syawal, misalnya tanggal 15 misalnya, maka lakukan pada tanggal 15. Kalau dia dapat taufiknya ketika siang, maka dia lakukan pada tanggal 16, 17, 18, 5 hari berturut-turut. Itu yang dianjurkan. Dan ini pendapat yang paling benar dari pendapat para ulama. Li'annahu ghairu murakhasin lahu fil fitr, karena orang tersebut bukan orang yang diberikan keringanan untuk meninggalkan puasa. Karena puasa dalam Al-Quran disebutkan, wa man kana minkum maridan aw ala safarin,
Kalau sakit atau safar, fa iddatun min ayyamin ukhar, maka perhitungannya adalah di hari-hari selain Ramadan. Adapun dia sehat walafiat, mukim, tidak kemana-mana, dia tinggalkan puasa begitu saja, maka dia bukan termasuk orang yang diberikan keringanan untuk membatalkan puasanya. Karena itu dia harus mengqada secara fauran. Fauran itu artinya langsung, tidak boleh ditunda. Wal aslu an yuaddiyahu fi waqtihi, dan kembali kepada hukum asalnya, orang tersebut dia harus tunaikan pada waktunya. Amma idza aftara bi'udhrin, adapun orang yang membatalkan puasanya disebabkan karena uzur, كحيض أو نفاس أو مرض أو سفر أو غير ذلك من الأعذار المبيحة للفطر فإنه يجب عليه القضاء. Adapun orang yang mereka membatalkan puasanya disebabkan karena ada uzur secara syar'i seperti haid, wanita yang datang bulannya, atau nifas, atau perempuan-perempuan yang ketika melakukan persalinan nifas, atau maradin, atau seorang yang meninggalkan puasa disebabkan karena sakit, atau safarin, atau karena safar yang jauh, yang kalau dia berpuasa akan memberatkan safarnya, akhirnya dia batalkan puasa tersebut. Atau ghairi dzalika min al-a'dzaril mubihah, atau alasan-alasan yang dibenarkan secara syariat bagi seorang untuk lil fitr, untuk membatalkan puasanya, fa innahu yajib alaihi al-qadha. Maka orang-orang yang mendapatkan uzur syar'i untuk tidak atau untuk meninggalkan puasa pada bulan Ramadan, maka mereka wajib membayarnya, atau lebih tepatnya mengqadha, membayar di waktu selain Ramadan. Ghaira annahu la yajib 'alal fawr, dan mereka tidak wajib ketika menunaikannya 'alal fawr, langsung, secara langsung, tidak diwajibkan. Misalnya seorang sakit pada bulan Ramadan 3 hari, kemudian habis bulan Ramadan, masuk padanya bulan Syawal. Ketika pada bulan Syawal dia lebaran bersama kaum muslimin, maka dia tidak harus membayar puasanya pada bulan Syawal. Dia boleh lakukannya pada bulan Dzulqa'dah atau Dzulhijjah atau bulan-bulan selainnya. Bal ala tarakhi ila Ramadan al-akhir, bahkan dia boleh selang, dia boleh ulur waktunya, bahkan sampai mentok ketemu dengan Ramadan berikutnya, itu boleh. Lakin yundab lahu, akan tapi dianjurkan, wa yustahabbu at-ta'jilu bil qada, akan tapi dianjurkan dan disenangi dan disunahkan bagi seorang yang memiliki hutang puasa pada bulan Ramadan, hendaknya dia mensegerakan pembayaran hutang tersebut atau mengqadha puasa tersebut. Lianna fi isra'an fi ibra'i dhimmah, karena dengan dia membayar hutang puasa, dengan mengqadha puasa yang telah dia tinggalkan ketika Ramadan, berarti dia telah mensegerakan dirinya untuk melepaskan beban yang ada di pundaknya. Wali'annahu ahwatu lil 'abd, yang demikian pun lebih berjaga-jaga bagi seorang hamba, menjaga dirinya dari beban. Faqad yatra'u lahu ma yamna'uhu min as-shaum kamaradin aw nahwi. Akan tapi kadang memang ya, ketika seorang yang berpuasa dia sakit 3 hari misalnya, maka dia tidak berpuasa misalnya 3 hari. Ketika masuk bulan Syawal, bulan berikutnya, kadang ketika seorang ingin membayar hutang, ternyata Allah uji dia dengan penyakit, sehingga penyakit tersebut menghalangi dari puasa qadha, daripada puasa Ramadan. Kamaradin aw nahwi, seperti faktor sakit atau banyak urusan bisnis, atau seorang perempuan yang harus melayani suaminya, membantu bisnis suaminya, akhirnya nggak sempat bayar hutang. Fa in akharahu hatta Ramadan tsani, seandainya dia akhirkan qadha tersebut sampai datang Ramadan berikutnya,
wa kana lahu udhrun fi ta'khirihi, sementara dia masih punya uzur untuk mengakhirkan qada tersebut, kan istamarra udhruhu, bahkan uzurnya terus. Kadang ada ya, seperti seorang istri misalnya yang harus membantu suaminya bekerja, belum lagi melayani suaminya misalnya sebulan penuh misalnya, dia harus menutup lubang hutang misalnya, akhirnya dia bantu suaminya, akhirnya dia nggak sempat untuk mengqadha puasa yang tertinggal. Fa'alaihi al-qadha ba'da Ramadan tsani, maka boleh dia mengqadhanya tahun depan berikutnya. Paham sampai sini? Ramadan yang pertama dia hutang 3, lepas Ramadan masuk bulan Syawal, dari Syawal sampai Sya'ban dia sibuk, dia nggak bisa bayar hutang, akhirnya masuk bulan Ramadan berikutnya. Ketika bulan Ramadan berikutnya ditakdirkan dia jatuh lagi sakit, dia jatuh sakit 3 hari lagi, total berapa hutangnya? 6 sudah. Maka dia boleh menunaikan qada tersebut di bulan Ramadan berikutnya. Fa'alaihi al-qadha ba'da Ramadan tsani, maka wajib atasnya untuk terus berupaya untuk menunaikan hutang tersebut meskipun hutangnya sudah bertubrukan dengan Ramadan berikutnya. Amma in akharahu ila Ramadan tsani bighairi uzrin, adapun kalau dia mengakhirkan qadanya sampai bertemu dengan Ramadan berikutnya bighairi uzrin, tanpa ada uzur syar'i, bukan karena sakit, waktu luang, tapi dia nggak mau karena malas saja. Fa'alaihi ma'al qadha it'amu miskin an kulli yaumin, maka dianjurkan untuk mengqadha puasa plus memberikan makan kepada orang miskin. Misalnya ada seorang punya hutang pada Ramadan tahun kemarin 3, sekarang sudah masuk bulan Sya'ban, dia belum sempat membayarnya. Kemudian nanti akan masuk bulan Ramadan, ternyata dia masih belum bayar 3, belum membayar hutang yang 3 tersebut, 3 hari tersebut, disebabkan karena malas, disebabkan karena tidak ada upaya untuk berpuasa, membayar qadha, mengqadha puasa yang tertinggal. Maka sampai Ramadan berikutnya, tahun depan atau tahun ini, sebulan lagi misalnya, Ramadan tahun ini, ketika masuk Ramadan ternyata dia masih belum membayar 3 puasa tersebut, disebabkan karena malas, bukan karena uzur syar'i. Misalnya ketika keluar daripada Ramadan ternyata dia masih punya hutang 3 pada tahun yang sebelumnya, 2 misalnya pada tahun ini misalnya, berarti total 5, maka dia harus membayar hutang tersebut plus membayar atau memberikan makanan kepada orang miskin sebanyak puasa yang telah dia tinggalkan. Berapa puasa yang telah dia tinggalkan? Hitung tahun yang lalu 3, yang 2 tidak dimasukkan. Tahun kemarin dia punya hutang 3, sampai detik ini Sya'ban dia belum membayarnya, sampai datang Ramadan berikutnya ternyata dia pun belum bisa mengqadha puasa yang tertinggal, bukan karena uzur tapi karena malas. Maka pendapat penulis kitab, dia harus membayar puasa tersebut plus memberikan makan kepada setiap orang miskin. Kalau puasanya 3 berarti 3 porsi, 3 porsi makanan buat orang miskin. Dan sudah berlalu ya kalau pendapat penulis, kalau makanan yang sifatnya mentahan, maka dia berikan beras 1 kilo 125 gram dan upayakan dengan lauk. Namun yang paling memudahkan adalah berikanlah makanan yang siap saji sehingga mereka tidak kesulitan untuk mengkonsumsinya. Wallahu a'lam bissawab. Akan tapi sebagian para ulama memandang bahwasanya cukup baginya bertobat karena dia telah bermudah-mudah di dalam mengqadha puasa yang tertinggal. Dia tetap mendapatkan kewajiban untuk mengqadha puasa yang telah dia tinggalkan, dan dia tidak harus memberikan makan kepada orang miskin. Ini bukan suatu kelaziman, bukan suatu keharusan. Akan tapi kalau dia ingin berbuat baik, silahkan, suatu hal yang baik. Wallahu a'lam bissawab. Qala al-muallifun hafizahumullahu ta'ala, wa la yushtaratu fil qada at-tatabbu'. Tidak disyaratkan bagi seorang yang membayar qada, mengqadha puasa yang tertinggal, tatabbu',
untuk dibayar secara berurutan. Bal yasih mutatabi'an wa mutafarriqan. Boleh dia membayar qadha tersebut, mengqadha puasa yang tertinggal itu secara berurutan atau secara terpisah. Misal selama atau Ramadan tahun yang lalu misalnya dia hutang 3 hari puasa. Selesai Ramadan masuk bulan Syawal. 2 Syawal dia mulai puasa. Puasa qadha misalnya, mengqadha puasa yang tertinggal. Apakah boleh atau apakah dia wajib langsung 2 Syawal, 3 Syawal, 4 Syawal, berarti lunas puasa yang telah dia tinggalkan. Apakah wajib seperti itu? Atau boleh 2 Syawal atau 6 Syawal, kemudian yang ketiga dilakukan misalnya pada bulan Dzulqa'dah misalnya. Apakah boleh seperti itu? Maka menurut pendapat penulis boleh yang demikian. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, "Faman kana minkum maridhan", siapa di antara kalian yang sakit, au ala safarin, atau dia berada di atas satu safar, perjalanan yang jauh, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka perhitungannya adalah pada hari-hari selain Ramadan. Qala al-muallifun falam yashtaritu subhanahu fi hadhihi al-ayyam at-tataba'. Kata penulis, perhatikan ayat ini. Ayat ini tidak menyebutkan bahwasanya Allah tabaraka wa taala mensyaratkan bagi orang yang meninggalkan puasa karena uzur, baik dia sakit atau dia safar, dia harus mengqadhanya pada hari-hari berikutnya secara berurutan. Enggak boleh terpisah. Allah enggak menyebutkan di sini. Walau kana syartan la bayyanahu subhanahu wa ta'ala. Kalau dibayar atau qadha tersebut dilakukan secara berurutan dan harus dibayar secara berurutan, niscaya Allah akan menjelaskannya pada ayat ini. Tapi ternyata dia tidak menjelaskannya. Kenapa demikian? Untuk memberikan kemudahan bagi kaum muslimin. Itu diantara sebabnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sudah masuk waktu Isya. Mungkin sampai sini dulu, insyaallah kita lanjut pada lain kesempatan. Wa akhirud da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.